Shalom, selamat malam. Renungan malam Sabda Bina Umat, Jumat 29 April 2022. Firman Tuhan malam ini terambil dari 1 Korintus 14 ayat 13 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Karena itu, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa, supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian, mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Jadi, kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Demikianlah firman Tuhan. Renungan malam ini bertema, lakukan dengan segenap keberadaan diri. Setiap orang bisa melakukan perbuatan baik, dan tiap-tiap orang bisa memberi dan melayani. Persoalannya adalah apakah semuanya itu dilakukan dalam kemurnian hati? Adakah motivasi lain dari setiap perbuatan yang kita lakukan tersebut? Penekanan Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 13 sampai 25 adalah memohon dalam doa untuk setiap perbuatan yang dilakukan. Gambaran berkata-kata dalam bahasa roh dan pengucapan syukur harus tetap diawali dengan memohon dalam doa agar ia mampu diberi karunia menafsirkannya dan mengaminkan ucapan syukurmu. Semua yang dilakukan harus dimengerti oleh setiap pendengar yang didasarkan pada kemurnian hati. Kata-kata yang dimengerti berdampak pada tindakan yang dirasakan. Penilaian atas perbuatan nyata dapat memberi keyakinan bagi orang lain. Ada hasil yang dirasakan. Paulus menyatakan segala rahasia yang terkandung dalam hatinya akan menjadi nyata
dan menjadi pengakuan, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Paulus mengajak umat Korintus untuk bertindak daripada berkata-kata dalam bahasa roh yang tidak dimengerti. Tindakan murni dalam menopang dan memberi pertolongan dengan kasih itu adalah tindakan menghadirkan Allah. Allah dihadirkan melalui setiap perbuatan nyata. Memberi pengertian dan pengajaran tidak cukup dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan. Tindakan yang memberikan makna dalam kehidupan. Bagaimana kita bisa melakukannya? Mintalah kepada Allah dalam doa agar dimampukan untuk setiap perbuatan dengan segenap keberadaan diri. Pertanyaan bagi kita jelang mengakhiri hari ini adalah, apakah kita sudah melakukan segala perbuatan yang bermanfaat bagi sesama? Atau kita hanya berwacana dalam materi diskusi, menyusun rancangan pelayanan tanpa realisasi? Saatnya untuk berkarya menghadirkan kasih Allah dalam hidup kita. Jadi, lakukan perbuatan nyata dengan segenap keberadaan diri kita. Itulah kehendak Tuhan. Doa malam ini, Bapa, kami serahkan seluruh jiwa raga dalam kuasa-Mu agar kehendak-Mu terpancar dari diri kami. Amin. Demikianlah renungan malam ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.